Mari teman-teman segenap anak muda Tuhan yang siap bersama dengan saya kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Boleh saya sapa semua, shalom teman-teman. Sekali lagi dong, shalom. Mungkin kalau nanti agak lewat dikit waktu saya, kalian gak dimarahin mama kan pulang agak lewat ya. Nanti kalian dituduh pacaran atau kemana kan. Gak apa-apa ya. Boleh ya. Boleh ya ketua. Ngapain kok ngomong di mic? Gak dengar orang itu. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Buat terutama tim pengurus youth yang saya lihat, yang kulihat gak di sini ketuanya. Kemana dia kak? Khotbah juga ya? Iya. Bang Oki gak di sini ya sama kita. Dia pelayanan juga rupanya. Oke, makasih buat teman-teman youth yang sekali lagi untuk yang keberapa kali mengizinkan saya untuk share di tempat ini. Kita nggak usah perkenalan lagi ya, udah kenal ya. Yang belum kenal ya boleh nanti hubungi nomor-nomor di bawah ini ya. Atau Instagram saya ada di sini ya, silakan lihat, klik aja. Oke, Kak Mesri seperti biasa, sebelum saya bilang jangan diapa. Kami ini kayaknya ketemu terus, asal saya sharing, kakak itu pasti multimedianya. Kemarin juga di Kosmos begitu. Oke kak, boleh tampilkan layar putihnya ini. Nah, kali ini aku akan sharing teman-teman, sharing hal yang penting, yang sangat penting, terutama konteksnya untuk kita ini yang masih muda. Oh sebelumnya saya mau minta izin dulu untuk senior saya, kak kelas saya di STT, Kak Cornelius. Izin kak, senior. Nah, beliau itu senior saya di kampus, jadi lebih apa dari saya, lebih tinggi. Oh di belakang saya juga ada senior, izin senior. Ya, mungkin mereka bertanya siapa yang mana? Nggak ada. Ada sebenarnya. Oke teman-teman, kita akan sharing hal yang penting, terutama di masa-masa kita ini, konteks kita, masa-masa muda ini. Siapa yang nggak suka pemberian? Boleh angkat tangan. Yang nggak suka pemberian. Hah? Puji Tuhan tidak ada yang munafik di sini ya. Semua suka pemberian, benar ya? Apalagi kalau yang diharapkan gitu, kado-kado yang diharapkan dan sebagainya. Oke, kak boleh klik title-nya. Boleh baca bersama 1, 2 ya. Ini judul yang kubagi malam ini sebuah pertanyaan teman-teman. Kau apakan katanya? Kamu apain pemberian raja? Kamu udah dikasih something sama raja, lalu kamu apain? Mungkin teman-teman sudah mulai memeta-metakan kemana kita akan bergerak. Boleh kak klik? Slide pertama, ini judul cerita tersebut, Parable of the Talents. Tahu artinya ya, perumpamaan tentang talenta ya, Parable of the Talents. Ini dari Matius 25 ayat 14 ayat sampai 20. You know the story. I know it, you know the story. Kalian pasti tahu ceritanya gimana. Udah mungkin dari zaman kita sekolah minggu itu udah diceritakan sama guru-guru sekolah minggu kita. Tapi malam ini ayo kita gali lagi sama-sama sebuah cerita yang sangat familiar di Alkitab ini. Parable of the Talents, perumpamaan talenta. Benang merahnya kira-kira ada 3 hamba ya, gitu ya ceritanya. Ada 3 orang hamba yang diberikan masing-masing talenta oleh tuannya. Ada yang tahu jumlahnya? Ada yang diberikan 5 ya? Ada yang diberikan 2, 1, 0. Enggak ada 0. 5, 3, sorry, jadi ikuti abang itu. 5, 2, 1. 5, 2, 1. Itu kira-kira benang merahnya. Kenapa diberikan? Karena rajanya ini ceritanya mau pergi. Tuan mereka ini mau pergi jauh dan lama. Jauh dan lama. Jadi diberikan. Lalu dikatakan kepada mereka bertiga ini, tolong kalian kerjakan ini. Hasilkan ini dari yang kuberi. Ada yang kuberi 5, hasilkan. Yang kuberi 2 ya hasilkan juga. Yang kuberi 1 hasilkan juga. No matter the amount, gak peduli berapa jumlahnya, tapi hasilkan aja kata rajanya. Bolehkah klik? Kita gak usah baca ayatnya semua, nanti habis waktu kita nanti baca yang kita buka aja. Nah sekarang apa sih masalah dari cerita ini? Ya teman-teman pasti udah tahu juga. What's the problem of this story? Masalahnya itu sebelah sini dulu lihat. Hamba yang pertama yang dibagikan 5, dia mengembangkannya dan mendapat laba berapa? 5. Makanya jadi 10. 5 tambah 5 10.
Dia dapat laba 5 jadi 10. Hamba yang kedua sama, dia mengembangkannya dan mendapat laba 2. 2 tambah 2 jadi 4. 2 modal, 2 laba. Yang pertama 5 modal, 5 laba. Sama. Perbandingannya sama. Nah, masalahnya terletak di hamba yang sana. Sebelah sana. Apa yang dilakukannya? Mengubur talenta yang diberikan tuannya. Mungkin ini bagi teman-teman yang belum tahu, FYI, for your information. Yang udah tahu nggak apa-apa juga, makin tahu. Talenta itu, masa itu uang ya teman-teman. Koin, seperti koin begitu. Uang yang cukup besar nilainya, uang. Jadi maksudnya 5 talenta, 5 buah koin talenta itu. Ada yang 2 koin, yang 1 koin. Nah, yang hamba terakhir dikuburnya koin itu, talenta itu. Dikubur di tanah. Dan dia, ya kalau seperti gambar ilustrasi dia ngapain itu? Makan bakwan, enggak? Tidur, makasih kak, berarti kalian fokus. Bobok cantik dia. Itu ada scope ya, ada gambar scope ilustrasi ya. Dia habis menggali, capek mungkin kan. Apalah capeknya. By the way kok pakai scope ya ngomong-ngomong ya, cuma segini kok. Pakai tangan aja bisa harusnya ya. Ya terserah gambar itulah. Penting dia menggali dan tidur. Kayak mau gali apa? Ngubur mayat pakai scope dia. Padahal koin segini. Oke tapi gak apa-apa. Gak usah hiraukan gambar itu. Yang penting dia menguburnya dan tidak mengembangkannya. Itu problemnya di sini, itu masalahnya di sini. Nah teman-teman aku mau bilang gini, percayalah, sadar atau tidak, percaya atau tidak, terserah kalian. Tapi fakta sebenarnya saat ini, bahkan bukan saat ini, mulai dari kalian lahir kecil, bahkan di kandungan ibu kalian, di kandungan mama, Tuhan itu udah kasih something sama kita. Yang tidak percaya jangan katakan amin. Berarti gak ada yang percaya. Nah gitu baru. Kan saya bilang yang tidak percaya jangan katakan amin. Berarti gak percaya semua ya. Oh diubah biar lebih familiar. Yang percaya katakan amin lah. Familiar ya, familiar. Oke. Kita udah dikasih something sama Tuhan. Oke mungkin kita mikir, kan gak mungkin Tuhan ngasih uang. Apa mungkin talenta itu dikasih dari surga ini nah. Lalu datang koin dari langit, kan enggak kan? Makanya talenta ini kan perumpamaan. Maka makna dari talenta ini ada sesuatu hal yang berharga. You know it lah, kalian ngerti lah. Sesuatu yang berharga. Tahu gak apa yang paling berharga dalam diri kita ini? Jantung, ginjal. Ya itu berharga juga sebenarnya, tapi bukan itu. Suatu hal yang bisa kalian kembangkan, yang bisa kita kembangkan menjadi multiplikasi, menjadi buah, menjadi dampak bagi orang luas, bagi sekitar kita. Bisa kita sebut apa? Potensi boleh disebut apa? Bakat boleh, talenta juga boleh. Talenta zaman sekarang lebih ke bakat gitu kan? Boleh juga, boleh kecerdasan boleh. Apapun kalian menamakan itu, yang penting Tuhan meletakkan itu dalam diri kita. Dari kandungan sudah, seperti dikatakan pada Yeremia, sebelum kamu di kandungan ibumu aku udah tahu, aku udah kasih sesuatu itu. Itu yang pertama harus kalian mengerti. Dan saya mengerti, aku mengerti. Itu yang pertama harus kita mengerti guys. Coba klik kak. Ini aku bilang tadi. Tuhan menganugerahkan talenta, potensi. Apapun mau kalian namakan, bakat, kecerdasan sama kita. Itu ada di ayat 15 saat tuannya itu memberi masing-masing. Dari ketiga hamba itu gak ada yang gak dikasih. Gak ada, semua dikasih, jumlahnya ya berbeda. Yaitu kehendak tuannya lah itu, namanya pemberian. Gak bisa kita tuntut, oh aku satu. Gak bisa, namanya pemberian. Nah percayalah, percaya gak percaya, tahu gak tahu, sadar gak sadar, Tuhan juga sudah begitu sama kita dari awal kehidupan kita. Sudah dikasih nih. Bahasa bisnisnya modal gitu, sudah dikasih nih. Yaitu ada gambar tangan dari atas, anggaplah tangan Tuhan, yaitu tangan siapa lah yang lentik-lentik gitu ya, gak tahu aku. Penting itu ilustrasi. Tuhan udah kasih guys, teman-teman. Percayalah. Kalau belum percaya selama ini, mulailah coba percaya. Klik kak. Ini yang aku bilang tadi, kita sudah sepatutnya, seharusnya mengembangkannya. Yang sebelah sini, sudut kiri. Kita sudah sepatutnya begitu. Sudut sana, apa? Meningkatkannya. Itu udah harus, itu bukan mau nggak mau, itu bukan pilihan. There's no choice about this. Gak ada pilihan tentang hal ini. Harus, itu kewajiban sebenarnya. Tapi yang sayangnya orang Kristen, anak-anak muda kita kurang sadar akan hal ini. Ini harusnya harus.
mengembangkan, meningkatkannya, dan berbuah dari apa yang sudah Tuhan taruh itu dalam hidup ini. Berbuah. Dan yang paling sini, yang paling sudut bawah, memuliakan Tuhan dari yang sudah kita hasilkan itu. Buah itu, peningkatan itu, pengembangan itu. Seharusnya begitu. By the way, kalau bilang, aduh aku gak ada waktu, aku gak ada apa untuk mengembangkan potensi-potensi dalam diriku. No. Firman Tuhan yang bilang di ayat 19. Boleh Kak tampilkan ayat 19? No, tampilkan ayat 19. Aduh, jadi nampak gambar cewek cantik itu. Oke Kak, boleh sambil tolong. Oke, 25 ayat 19. Matius 25 ayat 19. Coba baca bersama yuk, 1, 2 ya. Ini, oke makasih. Ini ilustrasi, ini perumpamaan. Tapi dikatakan di awalnya pergi, dikasih 5, 2, 1, lalu pergi. Dan dikatakan di ayat 19 apa? Lama sesudah itu. Ini sebuah penggambaran bahwa di dalam hidup kita teman-teman. Ini perumpamaan dari Yesus bahwa dalam hidupmu, hidupku, hidup kita semua itu lama. We have so much time. Kita punya banyak waktu untuk mengembangkan itu seharusnya. Tapi banyak kita nggak sadar. Mungkin kita, aduh aku nggak ada waktu. Mungkin kita berleha-leha. Tapi dengan dalih tidak punya waktu. Tapi firman Tuhan katakan lama sesudah itu Tuhannya baru kembali. Ada yang mau Tuhan Yesus datang besok? Mari bersama, haleluya. Diangkat ke surga. Maksudku gini, maksudnya lama loh. Lihat Tuhan Yesus sudah sekitar 2000 tahun belum pulang-pulang. Maaf, bukan belum pulang. Justru dia pulang. Maksudnya belum datang lagi ke sini. Iya toh? Itu lama, itu waktu yang lama. Oke, mungkin gak ada yang hidup 2000 tahun. Tapi kita hidup, kata Alkitab 70, kalau kuat 80 tahun. Itu waktu yang lama. Untuk mengembangkan apa yang Tuhan kasih sejak awal. Itu waktu yang lama. Jangan tunggu Tuhan datang. Kali yang kedua, seperti yang ini, baru. Ayolah, kita sudah sepatutnya mengembangkannya. Meningkatkannya. Berbuah dari apa yang Tuhan kasih itu. Dan memuliakan dia itu yang terpenting. Memuliakan dia. Karena ada orang yang berkembang, meningkat, berbuah. Tapi diarahkannya kemana? Mungkin ke dirinya sendiri. Ini gua ini. Tapi enggak. Tolong kita itu jangan begitu. Teman-teman sesama orang Kristen. Amin. Inilah sepatutnya gitu. Mari sadar yang belum gitu. Yang belum menyadarinya atau yang merasa ini bukan sebuah keharusan. Kayaknya aku hidup biasa-biasa aja, Tuhan gak marah kok. Tunggu sebentar. Kalau ada yang berbicara, berpikir seperti itu, aku hidup biasa-biasa aja kayaknya terus di sini aja, stagnan aja, kayaknya Tuhan gak marah kok. Yang penting kan aku ke gereja, aku melayani. Tunggu sebentar. Kalau Anda punya pola pikir seperti itu, tunggu sebentar. Jangan dengarkan kata-kata saya, dengarkan apa yang firman Tuhan katakan setelah kita simak ini. Sekali lagi, kalau punya pola pikir begitu, aku stagnan aja lah, stagnan. Gak apa-apanya itu. Bagi dunianya, sukses itu harus. Kalau dalam Tuhan kan enggak. Biar miskin tapi tetap dalam Yesus, haleluya. Biar bodoh tetap dalam Yesus, haleluya. Apaan? Aku gak apa-apa bodoh, malas belajar, tapi dalam Tuhan, ibadah tiap minggu. Wah, tunggu sebentar. Mari kita lihat apa yang diceritakan di dalam firman Tuhan ini tentang orang-orang yang punya pola pikir seperti itu. Boleh klik Kak? Nah ini yang menarik, ini gambar cewek cantik tadi yang matanya cuma bola matanya ada, seram ya kalau asli begini ya. Gak punya apanya ini, hanya bolanya gitu. Ya sudahlah. Ini yang sering terjadi. Masalahnya tadi aku bilang di slide sebelumnya, sepatutnya begitu, seharusnya kita sadari itu, seharusnya kita lakukan. Tapi masalahnya ini yang sering terjadi, teman-teman. Sadar nggak sadar, tahu nggak tahu, atau bahkan sebagian dari kita yang sudah baca itu, waduh, kena tembak aku ini, aku banget ini, nggak tahu aku nggak bisa baca isi hati kalian. Tapi mungkin ada, mungkin dikatakan mungkin kita seperti cewek ini yang terus murung dan berkata, aku nggak bisa. Awal ini apalah? Nyanyi fales, tepuk tangan fales. Mau apa gitu? Lihat abang-abang di sini, jago-jago semua. Sampai lupa dia hilang lewat tutsnya. Abang ini.
abang ini jago-jago, kakak ini jago nyanyi, abang ini jago WL tadi. Aku apalah? Awak ini apalah? Lalu mungkin pola pikiran di tengah ada, aku ini gak layak. Aku ini pasti gagal ini ke depannya. Kenapa gagal? Karena aku gak punya modal apa-apa untuk bisa ku kerjakan, untuk bisa ku kembangkan. Nangis, mewek. Lalu pola pikiran sana mungkin juga ada yang berpikir begitu. Wah, kalau dia mah memang jago, bos. Gak usah bandingkanlah diriku dengan dirinya. Ya itu semua bisa itu. Masak bisa, main musik bisa, main basket bisa, main bola bisa, terbang bisa, berenang bisa. Semua bisa. Mungkin kita berpikir begitu. Kalau dia pasti sukses itu. Aku ini, apalah aku ini. Berapa banyak kita yang menghabiskan waktu dalam hidup muda ini untuk pola pikir seperti ini. Kalau dia memang jago dia bah. Gini ya, nggak salah mengakui kejagoan orang. Itu rendah hati, bagus. Jago kau bah. Tapi kalau saat kita bilang di depannya jago, lalu dalam hati kita hancur. Aku ini apalah. Itu yang salah. Karena itu nanti ujungnya bukan memuji, tapi iri. Atau mungkin insecure dan sebagainya. Aku coba pakai bahasa gaul ya, insecure katanya. Artinya aku nggak tahu sebenarnya apa. Enggak, bercanda. Gitu. Dia ini bisa semua, aku enggak. Atau mungkin yang paling parah, mungkin ada dari kita, mohon maaf. Yang punya keluarga atau orang tua, mohon maaf sayang, aku mohon maaf. Kalau mungkin ada orang tua yang begitu, lihat anak tetangga. Lihatlah bapak tetangga. Jangan gitu kan, jangan. Itu kurang ajar itu. Lihat anak tetangga itu. Juara 1 terus. Perlombaan, kompetisi. Kamu apa? Main game terus. Mending kalau main game juara nasional. Ini enggak. Habis paket. Ma, paket mulu. Lihat anak tetangga rajin. Itu masih zaman sekolah kan. Udah agak sedikit lajang. Lihat anak tetangga. Udah kerja. Udah beli mobil. Kau apa? Mungkin ada orang tua yang seperti itu. Nggak tahu di malam ini apakah ada orang tua yang sering membanding-bandingkan dirinya. Siapapun yang membandingkannya itu salah. Mau orang tua, mau keluarga, apalagi diri sendiri. Aku kayaknya nggak bisa apa-apa. Itu adalah ku buat quote terkenal, tapi ku ganti kalimat kata terakhirnya. Biasa kan from zero to hero. Ini nggak from zero to minus. Mungkin kita berpikir diri kita gitu, udah 0 minus lagi. From zero to minus, to minus. Udah 0, nggak punya apa-apa. Minus pula, hidup lagi. Mungkin kita berpikir begitu, semua pola pikir yang ada di atas sini guys. Gak bisa, gak layak, gak mampu, gak punya apa-apa. Dia mah jago, aku enggak, aku pasti gagal. Masa depanku suram, dan sebagainya. Mungkin kita berpikir seperti itu, tapi aku mau bilang, ayo dong, jangan dikubur. Ada tulisan di bawah itu, jangan dikubur. Kita udah baca tentang talenta itu, lihat hamba ketiga mengubur. Ayolah, jangan dikubur. Tadi udah aku bilang di awal, percayalah. Tuhan udah kasih. Tapi kitanya aja mungkin yang gak mau melihat ke dalam diri kita. Mungkin terlalu terbuai dengan kejagoan orang lain. Akhirnya tidak bisa melihat apa yang diri mampu. Potensi diri sendiri. Karena kita terlalu melihat orang lain yang cemerlang. Mungkin seperti itu. Tapi coba renungkan dulu. Tanya diri sendiri. Tanya Tuhan dulu. Merenung dulu sesekali di kamar. Kunci aja pintunya. Kalau mama gedor-gedor. Gak usah dengar. Oh, bercanda. Enggak, jangan. Maksudku merenung dulu, ayo merenung dulu. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan kasih sama aku dari aku lahir? Aku percaya ada Tuhan karena firman-Mu mengatakan ada. Bukan pendeta yang mengatakan, bukan pengkhotbah yang mengatakan. Firman Tuhan yang mengatakan. Kita itu dikasih talenta, kita itu dikasih sesuatu yang bisa dikembangkan. Apakah itu potensi, bakat, terserah namanya apa. Yang penting ada. Ayo dong, jangan dikubur. Jangan. Mungkin kau gak bisa musik, no problem, gak usah iri sama orang yang depan. Gak usah. Mungkin udah les musik sampai Amerika, enggak juga. Satu chord pun gak tahu. Sampai patah tangannya. Gak usah pikirkan itu. Barangkali Tuhan tidak kasih talenta bermusik bagimu. Sudah ikut les di metro kelas, Bang David udah ngajari drum, patah terus sticknya, patah tangannya. Bang David sampai stres. Gak usah, mungkin keluarlah. Sudah keluar habis 500.000, udah keluar aja. Mungkin tidak di situ. Gak apa-apa, no problem itu. Tidak semua orang harus bisa main musik. Kalau semua orang bisa main musik,
Harus ku bilang enggak? Kecil jadwalnya nanti. Harus dibagi-bagi jadwal. Enggak bercanda. Enggak semua orang harus bisa main musik. Enggak semua orang harus bisa nyanyi. Kalau semua orang bisa nyanyi, siapa penontonnya? Bayangkan semua jadi penyanyi, enggak ada konser, enggak ada yang nonton. Itu lawaknya seperti itu. Tapi benar, enggak semua orang harus jago musik, enggak semua orang harus jago matematika. Itu problem ya di Indonesia. Pintar patokannya adalah nilai matematika bagus. Nilai menggambar bagus, goblok. Padahal tidak bisa jadi, dia memang akan jadi pelukis hebat. Mau apa? Ayolah jangan dikubur. Lihat dulu potensi yang udah Tuhan kasih dan jangan dikubur. Klik Kak, ini yang aku bilang tadi. Yang punya mindset rata aja, stagnasi aja. Jangan dulu buru-buru menyimpulkan Tuhan gak akan masalah dengan itu. Oke, ayat 18 dikatakan hamba itu mengubur, menggali dan mengubur. Lihat ini, mungkin kita, aku buat kalimat mungkin kita yang di atas, mungkin kita nggak menyalahgunakan anugerah Tuhan. Mungkin kita nggak menyalahgunakan apa yang Tuhan kasih ke kita. Mungkin kita nggak membuangnya. Mungkin kita nggak memboroskannya. Mungkin kita nggak menyombongkan anugerah Tuhan. Ya kita cuma ya seperti hamba ketiga ya, mengubur, mendiamkannya, menganggurkannya, nggak diapa-apain. Cuma gitu aja kok. Cuma gitu aja. Mungkin kita ada merasa begitu, aku nggak sombong kok, nggak menyombongkan apa yang Tuhan kasih kok. Aku ya cuma nggak dikembangkan aja gitu. Ya seperti hamba ketiga, nggak jauh beda. Didiamkan aja, sambil berleha-leha gini tidur, menunggu tuannya pulang. Mungkin kita ada yang begini, ada yang berpikir, merasa atau bukan, atau mungkin sudah menghidupi ini. Nggak aku salah gunakan, nggak aku korupsikan, nggak aku sombongkan, nggak berkurang nilainya, nggak aku apa-apain, cuma aku diamkan. Tampaknya bagus ya gitu. Yang penting nggak rusak, yang penting nggak disalahgunakan, hanya didiamkan. Coba klik Kak. Tapi dikatakan teman-teman di ayat 26 sampai 30, pas hamba itu ngasih ini Tuhan punyamu, nggak aku apa-apain katanya, aku menguburnya utuh. Tuannya bilang apa? Sederhana. Kau hamba yang malas dan jahat katanya. Jahat loh, ngeri ya, jahat, pakai kata jahat. Jadi sekali lagi yang berpikir, aku kayaknya hidup gini-gini aja lah. Tuhan gak marah kok, yang penting aku pelayan. No. Hamba yang jahat dan malas. Gak percaya, buka ayatnya nanti. Ayat 26, 27, 28 sampai 30. Hamba yang jahat dan malas katanya. Tahu dalam pikiran hamba ketiga itu mungkin begini, mungkin ya. Aku berspekulasi, tapi nampaknya begitu. Karena kenapa? Karena dia begitu pedenya memulangkan itu. Padahal tidak diapa-apainya. Dalam pikirannya, ini gak aku apa-apain. Ini masih utuh 1 talenta. Bersih. Tidak berkurang, tidak aku korupsikan. Tidak aku salah gunakan, tidak aku belanjakan. Utuh kok, pasti ini Tuhan tidak akan marah. Lalu dia pulangkan, ini Tuhan kepunyaanmu. Tidak aku apa-apain, masih utuh kok, lihatlah. Cantik, seperti semula. Dia berpikir, oh sungguh kau baik hambaku. Seperti apa yang dikatakan tuannya kepada hamba pertama dan kedua. Sungguh baik perbuatan kalian berdua. Dia berpikir akan dikatakan juga seperti itu. Karena dia berhasil tidak mengapa-ngapai talenta dari Tuhan. Tapi sorry tidak. Tuannya katakan, hey jahat dan malas. Udah jahat, malas, lengkap. Biasanya orang jahat rajin itu. Rajin mengompasi orang, rajin memalak, rajin copet gitu. Ini udah jahat, malas. Kamu nggak ngapa-ngapai yang kukasih itu. Keterlaluan. Kata tuannya itu. Dia tidur-tidur aja sesuai gambar ini. Nah bayangkan kita lagi berleha-leha. Tidak mau mengembangkan talenta dan kecerdasan dari Tuhan. Kita tidur-tidur begini aja. Tiba-tiba datang tangan dari langit. Bayangkan, mau kalian? Gitu, kayak gambar itu. Lalu kita diangkat gini, diguncang-guncangkan. Untung Tuhan gak gitu mainnya ya. Tiba-tiba datang tangan dari langit. Enggak. Tapi ayolah, mengertilah bahwa hal ini tidak baik sebenarnya. Tidak mengapa-ngapai yang Tuhan berikan itu. Tidak diapa-apain. Itu ngeri bagi Tuhan. Lihat hamba yang ketiga ini. Dia pikir aman. Oh aman kok. Yang penting tidak berkurang. Yang penting tidak rusak. Yang penting tidak ku hilangkan. Yang penting tidak ku salah gunakan. Aman. Seperti semula sedia kala. Gak ada yang berubah. Tapi Tuhannya tidak senang dengan itu. Kenapa? Karena pesan Tuhannya dari awal. Ini ku beri 5, 2, 1. Kembangkanlah. Dan pesan Tuhan malam ini sama kita juga hal yang sama. Hei kakak baju hijau, aku sudah kasih samamu sesuatu. Bukan aku, Tuhan maksudnya. Aku udah kasih sesuatu samamu. Kembangkanlah. Lalu kakak ini hanya tidur.
tidak mengembangkan apa yang sudah diberikan. Loh, tunggulah hari terakhir nanti. Aku bukan nakut-nakuti, tapi kita sama-sama takut dengan kisah ini. Iya serius. Teman-teman jujur ya, walaupun tadi kita tahu, tapi aku serius. Aku salah satu cerita Alkitab yang paling ku kenai ke diriku, menakutkan bagi diriku ini. Tuhan, apakah aku berhasil nanti mengembangkan apa yang kau berikan? Atau enggak? Karena efeknya, dampaknya gak main-main loh. Bukan cuma, ya udahlah gak apa-apa. Bukan loh, dampaknya serius loh. Ngeri dampaknya. Jadi kita bukan menakut-nakutkan, tapi memang menakutkan itu. Kalau kita di posisi hamba yang ketiga itu di akhir zaman nanti, bayangkan itu. Pas Tuhan Yesus datang kembali lalu gitu posisi kita. Bayangkan itu. Gak bisa lagi hamba itu bilang, oke bentar Tuhan kalau gitu coba ku lipat gandakan dulu yang satu ini ya. Oh gak bisa lagi, gak ada lagi waktu. Kita pikir, oh yang penting aku tidak membunuh orang, yang penting aku tidak menyakiti hati orang, yang penting aku tidak mencuri, yang penting aku tidak korupsi. Sudah, pasti berkenan. No, tunggu dulu. Dosa-dosa kita itu udah diampuni sama Tuhan Yesus di salib. Jadi bukan karena kita nggak melakukan dosa, lalu kita diampuni. Bukan, sudah duluan diampuni. Nah justru karena sudah diampuni, berbuahlah dari itu. Makanya ada cerita ini. Tuhan kan udah ampuni dulu, udah kasih dulu. Kalau yang hadir, yang aku sharing bulan 12, ingat ya apa yang aku bilang. Tuhan udah kasih semuanya duluan. Sekarang kita yang mau ngasih apa yang sudah Tuhan kasih itu kita kembangkan untuk kemuliaan Tuhan itu sekarang. Itu poinnya. Seperti cerita ini. Jangan berpikir nggak apa-apa, stagnan aja, sama aja. Yang penting lihat hamba ketiga ini. Ini Tuhan sama seperti semula. Tidak ada yang berubah, tapi tetap hamba yang jahat dan malas kata Tuhannya. Klik boleh? Sudah 25 menit ya aku ya. Dari 20 menit masih. 15 sih kayaknya. Enggak 20 menitan. Klik oh ya sudah. Ini karena kecemasan kita di sini. Entah karena yang aku bilang tadi, entah karena diri kita sendiri sering mengcompare orang lain dengan diri kita atau orang tua kita mungkin atau abang-abang adik kita mungkin. Jadi kita termindset seperti itu. Aku begini kalau dia kan memang hebat, dia kemana-mana. Tapi sebenarnya kenyataannya teman-teman. Sorry, Tuhan sendiri tidak pernah mengcompare diri Anda dengan sebelah Anda. Coba lihat sebelahnya. Tapi jangan terlalu dipandang. Nanti naksir. Sekali lagi, sebenarnya Tuhan sendiri gak pernah compare kita dengan siapapun. Kitanya yang sering compare diri dengan siapapun. Iya toh? Berapa banyak di sini yang menghabiskan waktunya untuk mengcompare dirinya dengan kesuksesan orang, keberhasilan temannya dan dia tidak berhasil? Berapa banyak yang melakukan atau sering mengcompare dirinya? Silakan maju ke depan supaya saya tompang tangani. Gak ada yang mau kan? Tapi kalau bilang siapa yang mau berkat maju ke depan, maju ini semua. Gak bercanda. Tapi sadari dalam diri, gak usah pun maju, tapi sadari dalam diri. Oh, aku berapa banyak hari-hari yang ku habisi mengcompare diriku dengan orang lain. Coba pikirkan dulu. Coba renungkan sebentar dulu. Berapa lama hari-hari yang kita habisi, jam-jam yang kita habisi untuk compare. Apalagi zaman sekarang, bukan cuma di sebelah kanan kiri, mungkin di HP. Masuk ke berita. Anak berusia 18 tahun telah membeli rumah 2 miliar. Aku minta makan sama mama, bah. Galau lagi kan? Ayolah. Kenapa rupanya kalau dia sudah beli rumah 2 miliar di usia 18? Kenapa? Tahu KFC ya? KFC itu siapa membuatnya? Colonel Sanders itu baru sukses, baru laku ayamnya di usia 60 ke atas. Pikirin itu. Gimana kalau dia kayak kita insecure? Jualan ayam penyet sebelah udah laku, aku udahlah enggak jadi. Enggak, kita makan KFC sekarang bos. Makanya bersyukurlah. Colonel Sanders tidak putus asa. Nah, ayo tarik ke diri kita. Berapa lama kita menghabiskan waktu hanya mengcompare kanan kiri. Tapi sebenarnya Tuhan sendiri, sang pemberi kecerdasan, sang pemberi talenta itu enggak pernah ngomper kita. Dari mana kita tahu? Dari sini. Lihat saat hamba yang pertama ngasih, Tuhan kau berikan 5, ini labaku 5. Apa kata Tuhan? Baik sekali perbuatanmu, hambaku. Lalu saat hamba yang kedua datang, Tuhan kau kasih 2, aku berlaba 2. Mana lebih banyak? Pertama atau kedua? Secara matematis mana lebih banyak?
Yang pertama, bos. Tapi di mata Tuhan, apa katanya sama yang kedua? Itu bisa 5, kau 2. Apa ya kerjamu? Ngodom doh? Enggak. Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu hambaku. Sama. Baca ayatnya nanti. Sama perkataannya. Padahal yang pertama ngembangkan lebih banyak. Yang kedua ngembangkan cuma 2. Berlaba 2, punya untung 2. Tapi sama kata-katanya. Tuhan Yesus, Tuhan Allah gak pernah compare kita sama siapapun. Kita ini sebagaimana diciptakannya itu yang dia mau kita kembangkan. Bukan dibandingkan sama orang yang lain. Anda percaya akan hal itu? Anda percaya? Tanya diri Anda sendiri sekarang. Tanya diri kalian sendiri. Coba kalimat yang bawah yang ku tulis itu. Coba dibaca bersama, melainkan ya. 1, 2 ya. Melainkan. Perhatikan yang aku bilang tadi. Saat diberi 5, labanya 5, Tuhan bilang, baik sekali kamu anakku. Ini, kuberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan mari ikut dalam sukacitaku, kata Tuannya. Begitu juga ke hamba yang menghasilkan 2. Baik sekali perbuatanmu ini, kuberikan tanggung jawab yang lebih besar. Kuberikan yang lebih besar. Mari, ikutlah dalam sukacitaku, kata Tuannya. Tidak ada yang Tuhan compare di situ. Perhatikanlah hal itu. Jadi tolong stop compare dirimu dengan orang lain. Stop. Merasa insecure karena orang lain di sebelahmu lebih hebat. Stop. Ayolah, aku minta tolong sama kalian. Please. I begging you. Lebay banget ya. Pakai begging segala, nggak serius. Aku minta tolong sama kita teman-teman. Jangan habiskan waktu mengcompare diri kita dengan orang lain. Habiskan waktu mengembangkan yang Tuhan kasih seperti hamba pertama dan kedua itu. Bersusah payah mengembangkan dari 5 koin menjadi 10, dari 2 koin menjadi 4. Ayolah. Ayo, apa yang Tuhan kasih samamu? I don't know, but I hope you know it. Kuharap kalian tahu, cari tahulah. Puji Tuhan aku sendiri sudah mendapati apa yang Tuhan kasih sama aku gitu. Bidang-bidang apa saja. Dan itu aku dengan gentar sering nanya ke Tuhan, apakah ada perkembangan Tuhan walaupun sedikit? Gak apa-apa walaupun sedikit gitu. Aku berusaha mengembangkan apa yang sudah Tuhan kasih sama aku. Dalam bidang apapun, bidang teologi seperti ini, bidang musik. Aku mau coba berkarya dari bidang-bidang yang Tuhan udah kasih ke aku. Ayolah. Walaupun belum ada hasil yang sekarang. Belum ada laguku bisa kalian dengar di Spotify. Sabar ya. But I'm trying. Tapi aku terus mencoba untuk itu. Berkarya dari apa yang Tuhan kasih. Berbuah. Buah itu dari sebuah pohon. Kalau gak bisa dimakan, itu bukan buah namanya. Itu buah busuk. Benar ya? Maka maksudnya berbuah. Orang lain di sekitarmu bisa merasakan potensimu itu. Itu baru sudah berbuah namanya. Kalau belum, masih maaf. Aku juga sebenarnya belum. Masih nyanyi di kamar mandi. Abah! Gitu, itu belum berbuah. Itu contoh kalau punya bakat nyanyi contoh. Tapi kalau sudah didengarkan orang-orang, memberkati orang-orang, itu buah. Nah itu yang mau kita kejar dalam hidup. Maaf, sorry. Kita tahu orang Kristen, Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan kita akan menerima hidup kekal di surga. Amin. Amin. Tapi sorry, hidup bukan cuma soal surga. Kecuali kita seperti penjahat di sebelah kanan. Oh, Tuhan Yesus, terimalah aku saat kau nanti di Firdaus. Kau telah bersamaku, mati, langsung surga. Kecuali begitu, mau begitu rupanya. Sekali bertobat mati. Kalau belum mati ya bukan cuma surga doang urusan kita. Sekarang di hidup ini, kembangkan. Kecuali kawan itu udah gak punya waktu lagi mengembangkan apa-apa. Udah mau mati dia langsung disalib kan. Tapi kan kita gak semua begitu. Oh aku menerima Yesus dan Juru Selamat dan Tuhanku. Oh mati. Kan gak gitu kan. Masih hidup panjang kan. Berarti tugas kita lah mengembangkan itu. Yang sudah Tuhan kasih itu. Amin ya. Klik Kak. Kita berapa slide lagi sedikit. Sekitar 10 lagi kayaknya. Ini aku bilang, percayalah kan hal ini, perhatikan hal ini. Kemalasan dan kebodohan kita itu, yang tadi compare diri dengan orang lain, yang tadi gak mau mengembangkan, itu menimbulkan dosa, serius loh. Serius. Dosa apa? Iri hati. Mungkin gak sekarang, atau mungkin dari sekarang, tapi mungkin coba makin tua nanti kita lihat teman seangkatan kita di SMA dulu udah sukses, karena dia mengembangkan talenta kita enggak, lalu kita akan iri hati. Wah, kenapa iri hati? Siapa suruh gak dikembangkan dari dulu? Iya toh?
Mungkin kita akan benci pada orang lain. Mobil baru, korupsi. Mungkin kita akan begitu. Gak tahu jenis-jenis benci yang seperti apa, tapi akan benci. Kalau kita sendiri tidak mengembangkan, tidak ngapa-ngapain, lalu kita melihat orang sukses. Sorry, itu akan terjadi tanpa engkau sadari, tanpa aku sadari. Yang paling parah yang sebelah sini, yang sebelah sana. Kita mulai mungkin saat melihat teman semakin sukses, menuduh Tuhan, pilih kasih. Iya kan Tuhan, karena dari dulunya, dari SMA aku kenal itu, kok kasih dia banyak talenta. Gak sadar kita kenal itu, tapi bisa muncul dalam hati kita kelak. Iya, dia memang banyak dikasih Tuhan talenta dari lahir itu. Dari bayi aja udah main gitar. Kalau aku enggak. Itu enggak sadar, kita itu udah mulai menghakimi Tuhan. Kalau kita bilang dia memang dari kecil dikasih, aku enggak ada. Walaupun enggak kita sebut Tuhan, tapi tanpa sadar itu sudah menghakimi Tuhan. Kutulis di bawahnya, padahal bukannya enggak dikasih guys. Bukannya enggak dikasih, tapi apa? Padahal kitanya yang enggak ngapa-ngapain selama dari bayi sampai tua nanti, enggak ngapa-ngapain. Yang penting ada makan 3 kali sehari. Itu aja. Perut sejengkal. Hanya itu yang di pikiran kita. Tapi nggak ada mencoba mengembangkan apapun yang Tuhan kasih. Lalu nanti di akhir melihat orang sukses, kita menuduh Tuhan, kita benci, kita iri. Menghakimi Tuhan, dia memang berbakat dari dulu, aku kan enggak. Itu udah menghakimi Tuhan. Kalau kalian teman-teman, kalau aku pernah berkata sekali aja dalam hati, oh dia memang dikasih bakat dari dulu, dari kecil. Sorry, itu sudah menghakimi Tuhan loh. Karena kenapa kita menuduh Tuhan nggak ngasih apa-apa sama kita? Iya enggak? Makanya berhenti berkata begitu. Dia udah dikasih dari kecil itu berbakat, dia memang dia. Kalau aku enggak ada apa-apa. Oh, Tuhan di atas be like. Kurang ajar. Jadi gue kasih selama ini apa? Gitulah kira-kira. Serius, tidak mengembangkan itu menimbulkan dosa. Lihat hamba ketiga tadi. Nanti kalian bisa baca ayatnya. Pas mengembalikan itu, apa katanya? Ini yang sangat ngeri, ini yang ku bilang bisa benci, bisa menuduh Tuhan. Ini, apa katanya? Yang sudah pernah baca atau nanti kalian baca. Apa katanya? Tuhan, ini kepunyaanmu. Satu, tetap satu. Kenapa tidak aku kembangkan? By the way, ini bahasa aku sendiri ya, bukan bahasa kita. Kenapa nggak aku kembangkan? Karena aku tahu engkau adalah Tuhan yang jahat. Bayangin, seorang hamba berani bilang sama Tuhan, baca nanti. Karena aku tahu engkau adalah Tuhan yang jahat. Yang menuai di tempat kau tidak menabur, yang mengambil di tempat kau tidak menanam. Kau jahat Tuhan, makanya aku takut, lalu aku kubur aja. Yang penting kan tidak berkurang, ini tetap. Kau hamba yang jahat, kata Tuhan. Makanya aku bilang, kalau kita nggak ngapa-ngapain, tidak mengapa-ngapakan yang Tuhan beri, ujung-ujungnya seperti ini, iri hati, benci, bahkan menuduh Tuhan jahat karena tidak memberi kita apa-apa. Seperti hamba ketiga. Kau itu Tuhan yang jahat, makanya aku takut, makanya gak aku apa-apain. Bayangin beraninya dia begitu. Dan tanpa sadar kita juga sering begitu saat kita berkata, oh dia memang dikasih bakat dari dulu, aku enggak. What? Pikirkan hal itu teman-teman. Yuk bersama-sama mengembangkan apa yang Tuhan kasih. Kak, aku lupa, ini 2 slide lagi ya? 2 slide lagi ya? Oke, pas berarti. 2 slide lagi, kita akan akhiri di sini, dikit lagi guys, teman-teman. Tapi kuajak sekali lagi, yuk perhatikan hal itu. Kemalasan kita, kebodohan kita, menganggurkan, mendiamkan anugerah Tuhan, itu akan menimbulkan hal-hal seperti ini, iri hati, benci, bahkan yang paling parah menuduh Tuhan. Padahal kitanya yang sedari dulu tidak mau mengembangkannya, menjadikannya berbuah. Sayang sekali hamba ketiga ini. Dan marilah berdoa sama Tuhan, tidak jadi hamba yang ketiga itu. Dengan mengembangkan yang Tuhan kasih mulai dari hari ini. Belum terlambat. Ya gak tahu lah kalau besok dipanggil Tuhan ya. Gak tahu lah. Tapi belum terlambat. Slide berikutnya ini sebagai pendukung. Pendukung dari firman Tuhan ini. Ini dikaji dalam sains. Dalam bidang psikologi. Jadi pendukung, tetap dasar kita firman Tuhan, tapi tidak apa-apa toh didukung dengan apa ya? Dengan kajian-kajian orang-orang cerdas yang Tuhan berikan kecerdasan. Boleh Kak klik? Di sini masalahnya. Teman-teman, seorang psikologis terkenal asal Amerika Serikat, Howard Earl Gardner, dia pernah buat penelitian, research yang resmi tentunya.
tentang kecerdasan manusia. Dan dia mendapati ada 8 tipe. Ini dia orangnya, Howard Gardner. Ini di bapak ini. Dia psikologis terkenal. Dia mendapati 8 tipe. Yang paling bawah sebelah sini ada kinestetik. Apa itu? Mungkin gambarnya bisa menolong. Itu orang-orang yang cerdas dalam hal yang berbau tubuh, badan ini. Otot, apapun. Kelihayan badan. Seperti apa? Atlet, penari balet, penari apapun. Penari jaipong, penari tortor. Tortor sih kayaknya kurang kreatif ya, gini-gini doang. Oh, aku orang Batak. Jadi bukan mengejek orang Batak, aku orang Batak. Maksudku, ya tarian, olahraga. Mungkin siapa yang kita kenal di sini terkenal ya. Ya cowok-cowok ngerti lah ya, sepak bola. Mungkin Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dan sebagainya. Orang-orang yang jago di kinestetik, teman-teman. Lalu di atasnya ada apa? Linguistik. Ini apa? Orang-orang yang cerdas dalam bidang kebahasaan. Mungkin cerdas dalam tulisan, puisi, novel dan sebagainya. Mungkin juga cerdas dalam ngomong. Membahasakan apa yang dipikirannya. Percaya nggak ada orang yang jago kali di dalam kertas, tapi pas nyampaikan ada. Percaya nggak ada orang gitu? Ada memang. Ya nggak apa-apa. Dia mungkin punya kecerdasan linguistik aja. Nggak apa-apa juga. Mungkin dia bisa jadi novelis. Nggak apa-apa. Kan novelis nggak ngomong. Memang pas kita buka novelnya ada suara dia kan nggak. Itu audiobook namanya. Oke, tapi novel, linguistik. Mungkin kalian punya itu. Mungkin kalian punya kinestetik. Jago nari, kembangkan aja. Kenapa? Why not? Mungkin kalian punya linguistik. Bisa suka nulis cerpen, suka nulis novel, tapi nggak laku-laku. Coba dinaikkan ke apa itu? Apa? Yang novel-novel online sekarang, lupa aku namanya. Komik-komik online gitu, bisa kita naikkan cerita kita. Apa namanya? Lupa aku. Nah itulah itu. Nah, aku nggak ngikuti soalnya. Tapi aku tahu itu ada. Bisa kita kembangkan. Baru kalau orang suka, kayak macam YouTube makin banyak subscriber kita gitu kan. Mau dibaca orang gitu. Coba aja. Why not? Dari yang kecil. Lalu di atasnya ada visual spasial. Ini seperti apa? Ini orang-orang yang cerdas dengan matanya. Dengan penglihatannya. Ini bisa orang pelukis. Why not? Yang aku bilang tadi, parahnya di Indonesia. Kalau nilai matematika rendah, nilai menggambar bagus, nilai seni budaya bagus. Mamanya gak senang. Iya toh? Ada yang ngalamin gak gitu? Merah kok matematika? Iya mak ini tapi 95 seni budaya. Apalah gunanya itu? Padahal mamanya nggak tahu, itu memang ada kecerdasan anak tertentu, kecerdasan manusia tertentu, visual spasial. Orang-orang yang suka bagus melukis, yang mungkin yang buat website dan sebagainya, yang berkaitan dengan visual. Lalu di atasnya ada naturalis. Ini orang-orang yang suka dengan alam. Kenal ya mungkin Panji petualang gitu ya. Dia bisa sama harimau pelukan gitu. Ini gila ini orang. Kok kayaknya rekayasa ini, padahal benar. Sama ular piton dilingkari dia, dililit tapi nggak mati. Bisa. Itu punya kecerdasan naturalis. Jangan coba-coba kalau nggak punya. Sok-sokan kau jago musik tapi mau memeluk ular. Ditelan. Karena punya kecerdasan sendiri. Tuhan kasih itu sama dia. Naturalis. Alam. Mungkin ada orang seperti ada orang di Meksiko nggak salah. Dia bertekad menanam 1000 pohon. Akhirnya dalam 20 tahun berhasil. Itu naturalis. Siapa yang tahan 20 tahun nanami pohon? Setiap hari. Harus punya kecerdasan naturalis. Baru bisa. Jadi jangan paksakan. Makanya kalau Panji mulu ular ada di bawah. Jangan lakukan ini di rumah. Kan gitu kan. Tapi di pekarangan rumah boleh. Itu karena hanya orang tertentu yang punya kecerdasan naturalis yang bisa begitu. Lalu di sebelah sana. Ini yang paling sering. Aku sebenarnya mau hapus ini. Tapi penting ini. Ini yang dipatokin orang Indonesia sebagai kecerdasan umum. Logika dan matematika. Ya ini gak usah aku jelaskan ya. 2 tambah 2, 4. Tangen, kosinus, tangen. Aku pun lemahnya aku matematika. Aku lebih suka ada rumus baru yang namanya kalkulator. Ya tapi ada orang. Kalau kalian punya kecerdasan matematika nggak apa-apa, kembangkan. Siapa tahu kalian jadi dosen matematika hebat. Jadi penemu rumus baru. Rumus bagaimana mendapatkan cinta. Siapa tahu kalian bisa. Puji Tuhan yang punya kecerdasan matematika juga. Tidak apa-apa, kembangkan saja. Tapi jangan bilang orang yang jago menggambar bodoh. Dia pintar dalam kecerdasan visual. Kita kecerdasan matematika nggak apa-apa. Di bawahnya ada interpersonal. Ini orang-orang yang dapat mengerti orang lain. Mungkin motivator, mungkin pelawak. Karena dia bisa buat orang menyelesaikan masalah, buat orang ketawa. Interpersonal. Ini mungkin seperti Cak Lontong, Mario Teguh yang sekarang sudah tidak bersinar. Orang-orang seperti itu. Lalu di bawahnya intra. Ini jangan tertukar. Inter
orang lain, intra itu dalam diri sendiri. Ini orang-orang yang bisa mengerti kedalaman hati, kedalaman jiwa. Oh, ini mungkin psikis, psikologi, psikolog, psikiater, orang-orang seperti ini. Kalau kalian punya kecerdasan ini, sedikit melihat teman satu kali pandang sudah tahu dia sedang ditagih hutang, itu punya kecerdasan ini berarti kalian. Ya walaupun tidak bisa menolong membayar hutangnya, tapi minimal bisa menguatkan dia gitu dalam doa. Itu intrapersonal. Ada loh orang yang nggak gampang loh, ada orang yang nggak peduli sama orang lain. Lagi sedih dia kayaknya. Itu berarti tidak punya kecerdasan intrapersonal dalam hati, dalam jiwa. Tapi kalau kalian punya, coba lihat. Ini Bapak ini membantu kita loh. Yang 8 ini coba lihat salah satu. Siapa tahu ada, pasti ada. Maaf, bukan siapa tahu ada, pasti ada. Tuhan kasih itu. Tuhan sudah kasih, cuma Howard Gardner hanya menjabarkannya. Bukan dia yang menciptakan, enggak. Ini Tuhan yang ngasih, tapi dia menjabarkannya. Lalu yang paling bawah ada musikal. Seperti abang ini, kakak ini yang nyanyi-nyanyi tadi. Ya tidak apa-apa kalau kita nggak punya kecerdasan musikal. Kenapa rupanya? Mulai sekarang lihat dirimu dari yang 8 ini. Percaya Tuhan udah kasih, cari dari yang 8 ini. Dan kalau tidak jago, salah satunya nggak apa-apa. Kenapa rupanya? Berhenti bandingkan dirimu sama yang jago musik, jago matematika. Berhenti. Musik, matematika itu nggak patokan kecerdasan. Amin ya. Gak usah terlalu mengagumi orang jago musik, boleh. Cuma jangan jadi insecure. Orang jago matematika, gak usah. Jangan terlalu dikagumi. Tapi mengagumi boleh, tapi jangan jadi insecure. Gali dalam dirimu sekarang. Tuhan kasih. Slide terakhir. Sudah cukup ini ya? Jelas ya? Nanti boleh kalau kurang jelas. Ya. Entah apa kan. Kak, slide terakhir kak. Ini kalimat terakhir penutup, boleh kita baca bersama yuk. 1, 2, ya. Mungkin menyombongkan anugerah Tuhan jahat, kita udah tahu kan. Kita sering tahu kan. Mungkin menyalahgunakan anugerah Tuhan itu salah, jahat, kita udah tahu itu kan. Tapi kalimat terakhir jarang ada orang yang tahu. Ini sebuah surprise bagi pola pikir kita, bagi kehidupan kita. Menyalahgunakan anugerah Tuhan itu jahat teman-teman. Jangan disalahgunakan kalau Tuhan kasih. Menyombongkannya juga jahat. Jangan disombongkan kalau kau cerdas di bidang tertentu. Tapi yang terakhir. Yang terakhir ini harus kita sadari juga. Tapi nggak menggunakannya sama sekali. Mendiamkan anugerah Tuhan. Mendiamkan kecerdasan dari Tuhan. Menganggurkan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Itu sama jahatnya. Buktinya apa yang tadi? Hamba ketiga, jelas kan? Nggak diapa-apain. Tapi katanya, hambaku yang jahat dan malas. Wow, gue baru tahu bahwa mendiamkan anugerah Tuhan juga jahat. Tapi itu kenyataannya. Di malam ini aku mau ngajak kalian sekali lagi, aku minta tolong sama kalian. Berhenti compare diri dengan orang lain. Mulailah lihat dalam diri kita sendiri, apa sih yang Tuhan kasih. Mungkin 8 kecerdasan tadi bisa menolong, supaya kita tahu tipe-tipenya. Mungkin visual, mungkin musik, mungkin matematika, mungkin kinestetik, olahraga, mungkin linguistik dan sebagainya. Yuk teman-teman, aku dorong kalian. Aku berdoa, aku berharap kelak saat kita bertemu lagi di masa depan yang jauh. Kayak macam mau pergi aku ya. Enggak, iya serius. Kelak kita bertemu di masa depan, kita mungkin udah besar-besar semua. Aku bisa lihat kalian. Kok ketawa kayak itu? Kan benar kan? Kita udah besar, oke kita ganti kita udah dewasa maksudnya. Sensitif kali. Kelak kita, harusnya ini vibes-nya sedih loh. Jadi ketawa. Kelak saat kita bertemu, aku kulihat kalian mungkin teman-temanku udah ada yang sukses di bidang A, bidang B, bidang C. Amin ya. Yuk kembangan dari sekarang yuk teman-teman. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri hari ini teman-teman. Lagu tadi boleh kakak, abang. Lagu tadi, oke. Katakan, kami mengagumimu Tuhan karena Engkau mengasihi kami, memberikan kami banyak potensi dalam hidup kami. Dan biarlah kami mengembangkannya mulai hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Kami tidak mampu tanpa-Mu mengembangkannya Tuhan. Tuhan bantulah kami bisa mengembangkan. Tuhan bantulah kami menemukan apa yang ada dalam diri kami yang bisa kami kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa setiap kami anak muda-Mu malam ini ya Tuhan.
Ampuni kami jika kami berleha-leha, jika malas-malasan, jika mengkompar diri dengan orang di sekitar kami, jika berkata dia hebat, aku gak ada apa-apanya. Ampuni kami Tuhan, karena itu cikal bakal daripada mendiamkan anugerah Tuhan. Bantu kami sadar akan potensi kami, dan mulai hari ini mengembangkannya menjadi berbuah, berasa bagi orang lain, bisa dirasakan oleh kanan kiri kami, bahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa, ini harapan kami Tuhan Yesus. Bantu kami, bantu kami. Biarlah semua talenta kami, semua kemampuan kami, semua kecerdasan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan bisa membantu orang sekitar kami, bisa dirasakan manfaatnya oleh orang di sekitar kami. Ini doa kami ya Tuhan.